Petang Mas Riko. Selamat petang. Kabarnya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh. Nah, Mas Riko langsung saja nih. Awal bulan kemarin saya itu langsung disambut dengan hadiah yang istimewa. Jadi tiba-tiba motor saya itu didorong orang di depan tempat kerja saya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini kan sering sekali mengalami atau menimpa diri saya. Misal saya pernah ikut kontestasi gagal, yang kedua kontestasi gagal lagi, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ini memang ada faktor X atau seperti apa? Jangan-jangan nanti tanpa kita sadari ada faktor keturunan atau yang lain. Nah, kita kan perlu tahu apakah itu pengaruh juga, dan pengaruh juga apakah pengaruh juga di kehidupan yang akan datang terhadap keluarga atau anak cucu saya nanti. Silakan. Artinya gampang sial? Enggak juga. Enggak juga sampean dari sampean. Sekarang tak tanya, sampean hari raya apa? Natal atau? Saya Lebaran. Oh, Lebaran. Sampean waktu Lebaran kan dapat galak ambil kan? Angpo kan? Duitnya kemana? Duitnya ya dibawa jajan sama istri, jalan bareng, angpau kan? Sampean kecil udah punya istri? Wah, waktu dulu beli mainan, jajan, ya gitu. Misal sampean dapat berapa? Misal 50.000. Situ satu hari raya itu dapat 50.000. Ya lebih, Lebih kan? mungkin 200-an lah. Yang sampean jajanin berapa? Separuhnya Separuhnya ke ibu. Tahu? Ya, gimana? Itu kan pasti gini kan ceritanya. Sampean dapat 200. Terus ibunya pasti gini, sini titipin mama aja. Iya, Ya benar. kan? Tapi balik nggak? Enggak kan? Berarti investasi bodong. Iya benar. Nah, saat itu sampean sakit hati nggak? Waktu kecil. Nah, merasa belum tertipu kan? belum sakit hati. Cuma kemana ya bang saya gitu? Nah, Mau kemana kan? mainan, Kemana kan? Ketika kemana, sampean kan aslinya merasa sakit kan? Ya kan, merasa kesel kan? Sampean tahu nih uangnya sampean dipakai ibunya. Tapi sampean sungkan atau sampean ada dogma, aku nggak boleh benci orang tua aku nih, gitu kan? Kemudian sampean mendam rasa sakit hatinya. Nah, itu akhirnya keterusan. Kebanyakan orang yang looping ketipu biasanya masa kecilnya merasa tertipu oleh orang tuanya. Oh gitu. Solusinya sekarang gimana? Waktu kemarin kehilangan motor, nggak hilang sih, pindah tempat kan. Yang awalnya di parkiran kerjaan pindah, nggak tahu kemana tapi kan. Nah, rasanya gimana ketika pindah tempat itu? Rasanya kalau ketemu orang nggak pengen langsung tak tendang gitu. Lo kan nggak ketemu. Tapi nggak ketemu. Kalau ketemu Nggak, waktu sampean tahu sepedanya itu pindah tempat, rasanya gimana? dongkol lah. Gak enak kan di sini kan? Terus sampean ngapain? Diem aja di tempat, tak toleh kanan kiri, nggak ada berarti fik hilang gitu aja. Terus ngapain? Lapor Karena polisi. rasanya nggak enak, Lapor sampean polisi. ngapain? Datang ke kantor polisi. Nah, setelah datang ke kantor polisi rasanya mendingan? Nggak juga. Nggak juga kan? Karena motor belum ada kan itu. Selain itu, sampean ngapain? Yang konkret nih, selain lapor polisi, ngerokok? Duduk. Karena rasanya nggak enak, Merenungi. nggak enak, aku tak ngerokok deh, biar enak. Ngapain? Rokok, merenungi. Ngerokok kan? Coba tadi nggak saya taruh situ atau yang lain-lain. Jadi berandai-andai gitu. Itu aja. Nah, ketika sampean itu sepeda motornya hilang, jangan ngapa-ngapain. Jangan ngerokok, jangan lapor polisi, intinya jangan ngapa-ngapain, jangan bereaksi, disadari total. Nanti mungkin akan hilang lagi sekali, kemungkinan besar akan hilang lagi sekali, tapi sampean nggak ada emosi yang seperti kemarin, emosinya bahagia. Contohnya Sinta lah, Sinta itu sering banget kehilangan barang, terus dia melakukan letting in, disadari, gelap-gelapan, macam-macam lah. Kemudian suatu ketika motornya hilang, otomatis biasanya cewek nangis lah, otomatis kan. Sampean tahu dia ngapain? Tebakan. Dia kan ada janjian tenis kan, dia tetap tenis Meskipun kehilangan motor. Dan ketika dikabari satpam, Mbak, motornya hilang. Oh ya udah, biarin Pak. Nggak normal kan? Dan itu kan sampean tahu reaksinya sudah nggak sama seperti dahulu. Tanpa sampean berusaha
bereaksi dengan cara tertentu, tapi sampean tahu, oh aku udah nggak bereaksi kayak dulu, berarti kan identitasnya udah ganti. Kemudian nggak lama dapat mobil. Mungkin kalau sampean bisa praktek, nanti mungkin ada kasus apa, tapi sampean tahu reaksinya udah beda nih, aku tetap bahagia dan tidak terganggu dengan kejadian itu. Bisa dipastikan setelah itu pasti ada yang bom lah. Keren. Nah itu yang perlu sampean sadari. Jadi sampean jangan ngapa-ngapain. Kalau biasanya sampean habis kehilangan ngerokok, sebelumnya kehilangan apa? Kehilangan bojo. Hah? Kehilangan istri. Maksudnya? Iya. Nah sampean ngapain ketika kehilangan istri? Kata-kata Jauh. pergi jauh kan? Pergi ke Bali dia. Pergi ke Bali kan? Berarti kan sampean lari kan? Karena rasanya nggak enak. Sampean ditinggalkan. Nah ketika ditinggalkan istri, kemudian sampean lari, kan lari sampean. Udah lari secara mental, lari secara fisik pula. Biar komplit. Terus setelah itu kehilangan apa? Kehilangan HP. Enggak sih. HP? Enggak pernah kehilangan HP. Terus? Udah, itu aja. Katanya banyak, cuma 2 gitu. Banyak banget mas. Ya, banyak itu kan bukan kehilangan, tapi kegagalan kan. Sama. Kan sesuatu hilang dari bagiannya sampean kan? Ya. Coba apa? Sampean harus mengutarakan semua, karena rasanya nggak enak kan? Kades gagal, nyala gagal. Sekarang tak tanya, waktu sampean ceritakan otomatis sampean nginget momen kades gagal kan? Iya. Rasanya enak nggak? Ya, kecewa ada. Nggak enak kan? Nah, coba apa lagi? Apa ya berandai-andai itu tadi. Selain enggak kasusnya selain gagal kades apa? Kalau yang pilek barusan kemarin Pilek. legislatif nyalek. Oh kades gagal terus legislatif gagal mana? Terus lainnya waktu remaja wis. Waktu remaja banyak, jadi gagal apa namanya, dapetin cewek misal, dapet orang ceweknya, ya gitu-gitu. Kayak gitu-gitu kan, aslinya sama kan, mirip kan? Rasanya sama nggak sih? Sama, pahit-pahit getir itu. Pahit-pahit gitu kan? Kalah saingan karena Mas Hendra. Maksudnya, iya tak? Enggak, aku udah cepat lamu, kalau saya kan begini. Nah, berarti sekarang jangan lari, disadari. Oke. Sampai lari ini biasanya ngapain? Kalau aku lari pelampiasannya sih paling ya drawing, apa yang menjadi hobiku. Oh gambar, berarti sekarang jangan gambar dulu. Gitu ya, Berarti kan sampai gambar sebagai pelampiasan. reaksi dari rasa yang nggak enak itu kan? Benar. Gambarnya bagus nggak? Ya, Jelek. bagus sih. Kalau waktu sampai relax nggak ada sponsor, gambarnya lebih bagus nggak? Ya lebih bagus, kondisional. Kalau saya sakit hati paling gambarnya ya demit itu. Isro gitu kan? Ya ngerti ya, gambarnya isro gitu lah kok. Kayak Dracula sesuai hati lah gambaran hati. Ketika sampean melukis tanpa sponsor, artinya sampean sedang merayakan dan sampean melukis, itu kan sampean lebih enjoy kan? Iya. Lebih enak kan? Artinya ketika sampean larinya itu ngelukis, semakin sampean lari dengan cara ngelukis, kejadian itu akan beruntun terus. Gitu. Berarti sekarang ketika sampean kehilangan atau gagal, sampean jangan ngelukis. Oke, iya. Kalau ngelukis itu gambarnya serem, akhirnya saya kaget sendiri. Nah, waduh kok ini ya kan? Nah, sekarang disadari aja, dibiarkan. Dari bener kata Mas Indra kemarin, Mas, tak bilangin motorku dimaling orang. Berarti kamu bakalan dapat yang lebih besar. Tapi sampean nggak yakin itu. Ya kan? Karena kan dipikirin sampean pasti, wah kayaknya ben aku kehilangan lagi, kan? Menunggu jam terbang Mbak Isa. Jam terbang, soalnya Ya bener sih Mas, sampai aku jalan ya, berangkat kerja dan mau kemana itu, pasti mataku tuh stereo ke kanan ke kiri. Jangan-jangan motor itu tak lihat platnya, jangan-jangan motor itu. enggak. Maunya tak tendang gitu. Setelah sampean kehilangan, pasti pikiran sampean itu sering ngomong gini, ini apa mana habis ini bilang ngono kan? Enggak, kalau saya Enggak. pokoknya saya ketemu tak gicengin gitu Mas. Oh enggak, Sayuran di gitu. kehidupan sehari-hari. Oh Enggak, mana iki mari kesini bilang. Oh enggak pernah. masih aman lah. Nah, sekarang tak tanya. Gimana Amrosi melihat semua kejadian kegagalan dan kehilangannya? Oh Ambrosi. Aku kaget itu loh. Sorry bos. Gimana Mas Rosi? Bagaimana cara Mas Rosi melihat semua kejadian ini? Saya melihat gini. Enggak, rasanya.
kalau rasanya tetap dongkol itu tadi. Dongkol kan, sekarang udah kerasa kan. Sekarang tak tanya, kalau cinta tanpa syarat melihat kejadian ini, Ya biasa-biasa aja. kerasa sekarang, luas kan? Luas. Ya udah, tinggal standby di situ kan. Oke. Standby here. Jadi sampean nggak perlu standby sebagai ambrosi, cukup standby sebagai kesadaran. Udah urusan beres, ya kan? Itu doang aslinya. Ya pertanyaan yang krusial aslinya itu. Ketika sampean mengalami kejadian buruk, terus rasanya nggak enak, ya sampean perlu tanya, siapa yang melihat kejadian ini? Nah, sampean pasti dapat jawaban. Oh, ambrosi gitu. Sampean tinggal tanya balik, gimana kalau cinta tanpa syarat yang melihat? Pasti sampean langsung hilang. Benar-benar. Nah, itu bisa dipakai. Bisa diterapkan di Bisa kehidupan diterapkan. sehari-hari. Kalau langsung hilang kan? Oke. Lantas faktor keberuntungan, Mas. Orang kan banyak bilang ada faktor X dan lain sebagainya. Seperti yang Mas Hendra tadi tanyakan ke Mas Riku. Apa benar nih perasaan sakit itu datang dari masa lalu dan masa yang akan datang? Masa lalu dan Masa rasa yang sakit. akan datang. Rasa sakit, Masa lalu. Masa lalu. Terutama ini posisi korban. Contoh gini lah. Sampai punya anak. Misal gini lah, case-nya gini lah. Sampai nikah ya. Oke. Nikah, kemudian kebetulan istri sampean punya trauma seksual nih, pernah mengalami pelecehan, entah dipegang-pegang, entah di catcalling dan lain-lain. Kemungkinan ketika dia hamil dia mengalami itu turun ke anaknya kan. Kemudian di umur usia muda dia mengalami pelecehan, dilecehkan sama mungkin tetangganya, sama bla bla bla. Nah itu kan berarti cetakan dari orang tuanya. Oke. Di peristiwa pertama dia benar korban. Kemudian di peristiwa kedua dia siapa? Korban atau Bukan korban. bukan korban? Kreator kan? Kreator. Jadi kalau kalian mengalami pelecehan pertama kalian korban, pelecehan kedua, 3, 4, 5, 6 sampai 10 sampai seterusnya itu kalian kreator. Tapi kalau kalian tetap sebagai korban, kalian nggak akan sembuh. Kenapa penyintas penyintas pelecehan seksual itu susah sembuh? Karena mereka memposisikan dirinya sebagai korban. Oke. Adegan pertama korban, adegan kedua enggak. Adegan kedua itu tanggung jawab kalian. Karena ketika adegan pertama terjadi, kalian dilecehkan, rasanya nggak enak, kalian pendem. Benar. Yang kedua terjadi karena kalian, tanggung jawab kalian. Kalau kan di adegan pertama kalian membiarkan semua rasanya, nggak ada adegan kedua. Nggak ada. Biarin aja mengalir. Dibiarin mengalir. Jadi positioning yang paling penting itu adalah menyadari posisi kita sebagai korban. Kasus apapun lah. Entah kalian ditipu, kalau kalian posisinya masih sebagai korban, nggak ada solusi. Jadi intinya jangan sampai kita beranggapan kita itu korban. Oke. Disadari asumsinya sebagai korban. Siap. Kalau kita mengasumsi diri kita sebagai korban, kita terjun ke perasaan apatis. Lama-lama kita ingin bunuh diri. Terperangkap di situ. Terperangkap di situ. Nggak ada solusi kalau udah di situ. Oke, Mas. Ini lanjut. Saya ini kan melihat dari buku Mas Riko ya, yang buku Dayana. Meditasi adalah bermain. Tidak diperlukan keseriusan di sana. Itu maksudnya apa, Mas? Nah, sekarang tak tanya, ketika sampean serius, itu sampean kerja apa meditasi? Kerja Kan? Contoh lain lah. Ketika sampean serius nih, sampean menganggap hubungan seks itu tanggung jawab, sampean harus ngenakin istri. Kira-kira sampean ejakulasinya cepet nggak? Cepet kan? Karena sampean menganggap itu kewajiban dan pekerjaan dan tugas. Tapi ketika sampean pure, oh aku lagi bermain-main nih, otomatis sampean durasinya lama. Karena sampean posisinya adalah pemain, player. Oke, nggak usah pakai tisu. Nggak usah pakai tisu basah, nggak perlu. Jadi cowok itu aslinya agak-agak menyusahkan, karena banyak beban. Bener. Iya kan? Di kantor kerja, di rumah kalian harus mengenakan istri. Jadi tanggung jawab juga, padahal yang nggak tanggung jawab. Makanya banyak cowok yang cepat mati ya. Banyak cowok cepat mati karena dia terbebani. Gara-gara beban. Karena beban. Ya sekarang gimana kalian bisa nggak terbebani kan ketika kalian menganggap dunia adalah keseriusan? Berarti iya caranya. Berarti kita anggap ini dunia ya main-main. Main itu aja. Ketika kalian hadir sebagai kesadaran, kalian tahu kalau itu beneran main-main. Apapun gitu. Apapun.
contoh lah, ketika sampean nonton bioskop, orang yang di dalam film ceritanya itu nganggapnya beneran, padahal sandiwara, iya kan nggak beneran, main-main kan. Nah itu yang perlu kita sadari. Berarti banyak sekali masyarakat kita itu yang belum sadar bahwa kehidupan itu sebenarnya bermain atau bermain. Oke. Tapi dengan kita berasumsi kehidupan ini adalah permainan, ya itu tidak akan berefek apapun. Jadi kita perlu sadar dulu akibatnya dunia akan menjadi taman kanak-kanak. Oke. Berarti orang yang berlebihan dalam berspiritualis itu juga salah ya? Serius? Salah ya? Harusnya dianggap biasa. Sama kayak gini lah, waktu muda kita sibuk cari uang. Benar. Kita menganggap diriku kurang lengkap, biar lengkap aku tak cari uang yang banyak. Kemudian ketika beranjak tua kita sadar ternyata uang nggak bisa memberi aku kelengkapan, nggak bisa ngasih aku kebahagiaan. Terus kita ganti pendulum, kayaknya spiritual bisa nih. Artinya sama nggak? Sama, cuma pindah objek aja. Benar. Sampai nggak kira-kira? Enggak, karena sama-sama mencari. Kita nggak bisa santai ketika mencari, karena yang dicari sebetulnya adalah yang mencari. Yang mencari hanya bisa menemukan dirinya sendiri ketika dia tidak mencari, alias santai. Oke. Berarti pandangan selama ini ya banyak yang salah kaprah kalau gitu. Jadi kita harus menganggap semuanya itu adalah sebuah permainan, gitu ya. Oke, di dalam keseriusan engkau akan mulai berpikir bahwa engkau adalah seorang suci. Mediator handal pun lebih suci dari orang yang lain, religius dan bersih. Inilah yang terjadi pada kebanyakan orang. Lantas gimana Mas penjelasannya seperti itu? Kan banyak orang yang menganggap dirinya suci, apalagi yang pemuka-pemuka agama dan sebagainya itu. Ya itu, semakin kalian bermeditasi dengan keseriusan, kalian akan semakin merasa terpisah dengan orang lain. Ada sekat ya? Ada sekat. Aku suci, kalian enggak. Gitu ya? Terjebak. Justru praktek spiritualnya semakin menebalkan identitas keegoannya. Benar. Jadi kita perlu menyadari sponsor kita meditasi. Sponsornya apa? Pasti rasa ketidaklengkapan. Kalau rasa tidak lengkapnya sudah disadari, ya kalian nggak perlu meditasi. Sepanjang hari kalian adalah meditasi. Sepanjang hari kita adalah meditasi. Bukan kalian meditasi, tapi kalian adalah meditasi itu sendiri. Berarti nggak perlu dong yang namanya meditasi. Nggak perlu banget ya. Nggak perlu banget hasilnya. Mau ngapain? Sekarang tak tanya, sampean kalau meditasi sampean ngapain? Kalau saya nggak pernah meditasi ya. Misal sampean meditasi lah. Biasanya kalau tak ditanya, Mas sampean meditasi kenapa? Lagi ada masalah gitu. Berarti meditasinya adalah pelarian dari masalahnya. Misal kalau saya kan muslim ya. Pelariannya paling kita ke tempat sholat, berdiam diri, merenungi diri, minta petunjuk kepada Tuhan ya. Tapi yang muncul itu pikiran kacau semua. Udah ditunjukin, tapi ke filter gambar yang lewat di pikiran kita itu gambar kayak kita melihat film itu loh. Aneh-aneh akhirnya jadi. Nah sekarang kalau di Islam itu kan sholat itu hanya untuk Tuhan. Nah sampean sholat untuk siapa? Nah itu sudah untuk masalahnya sampean kan berarti kan. Kira-kira bener nggak? Melenceng nggak prakteknya? Melenceng kan? Karena sampean sholat ada sponsornya untukku masalahnya. Untuk masalahku kan gitu. Untuk masalahku kan, bukan kepada sang yang itu, padahal yang nggak ada sangnya. Sudah ada sangnya. Ya itulah pokoknya. Itulah kekuatan yang tidak terbatas dalam semesta ini. Ya itulah pokoknya. Ya itulah. Oke. Soalnya kalau disebut nama itu pasti jadi sosok. Misal aku sebut namanya, misal apa namanya? Nama Tuhan apa? Ada Yesus, ada Allah, ada Sang Hyang. Nah, Sang Hyang itu pasti di kepala sampean itu terbayang mbak-mbak pakai teken. Ya kan? Konsep pikiran kita sendiri. Sekarang tak tanya, sampean waktu kecil Tuhan itu apa? Orang tua di Iqra itu bukan?
Aku tetangga kuat. Tetangga kan. Kalau bayanganku Paham. dulu ya kayak orang yang dituakan. Nah itu kan, ya kan itu konsepsi kita. Ketika saya nggak sadar, bayanganku masih terbawa ketika sholat. Oke. Kebayangan, kadang kan. Iya, mencari-cari ya. Oh, bambar, oh ini, tak sholati aja. Kita mencari-cari ya. Nah gitu. itu. Jadi pikiran kita itu bisa apa namanya kayak stero mencari oh, bentuknya ini, bentuknya ini, bentuknya ini. Padahal aslinya, Mas Riko bilang pokoknya itu. Pokoknya itu. Aslinya ketika seorang anak kecil itu aslinya nggak pernah tanya tentang Tuhan. Cuma dipaksakan sama orang tuanya, ini loh Tuhan itu ini. Kalau dia nggak pernah diajarkan tentang ketuhanan, dia akan nyari sendiri di usia remaja. Tapi ketika sudah dicekoki di awal, dia nggak akan nyari. Karena dia sudah terdogma, oh Tuhan ya yang ini. Iya, saya berpikir juga gitu. Kenapa? Mungkin kalau saya tidak lahir di kalangan Muslim atau kalangan Kristen atau agama yang lain, enak paling ya kita bisa memilih gitu loh. Mungkin di usia berapa tadi, puluhan tahun tadi atau belasan tahun kita remaja lah, kita bisa memilih. Saya sempat berpikir seperti itu Mas Rio. Kenapa ya dilahirkan di sekat-sekat agama ini gitu. Ya nggak apa-apa juga sih aslinya. Nanti kan dicekokin Mas. Jadi ada yang istilahnya namanya Islam turunan, Kristen turunan. Itu kan nggak enak. Kayak kita itu nggak cari sendiri itu. Ya mungkin jalannya kayak gitu. Oh gitu. Kalau nggak dicokin mungkin dia nggak nyari. Kalau dicokin baru nyari. Ya sih biarin aja lah. Berarti kembali nih. Berarti yang namanya meditasi itu nggak penting banget ya? Nggak penting banget. Oke. Perlu disadari dorongan meditasinya apa? Pentingin malah justru nggak meditasi ya. Nggak meditasi ya. Terus yang terlanjur sudah meditasi, solusinya apa ya Mas? Nggak apa-apa. Mau diapain? Mau diapain? Solusi kok. Kita itu tidak bisa mengubah orang lain. Ya dibiarin. Ya dibiarin. Mau ngapain? Yang penting kita sudah ngasih tahu gitu. Iya, enggak ngasih tahu juga, ya biarin. Kalau tanya baru. Kalau nggak tanya ngapain kamu kasih tahu kan gitu kan? Iya. Gitu gitu. Oke Mas, bahwa pikiran adalah penyakit. Maksudnya adalah self data itu sendiri Mas. Self data itu sendiri sebenarnya apa? Penyakit itu sendiri atau gimana Mas? Hasilnya keseriusan itu adalah penyakit. Terlalu serius itu penyakit ya? Terlalu serius itu penyakit. Coba terangin Mas, gimana Mas? Misal gini lah, ketika sampai terlalu serius, otomatis sistem saraf otonom yang aktif itu saraf untuk bertahan hidup. Secara medis, kalau sampai terlalu serius, over, pasti sampai gampang kena penyakit. Gampangannya itu. Jadi keseriusan itu yang menimbulkan penyakit-penyakit. Kalau sampai terlalu serius ya penyakitnya aneh-aneh. Makanya zaman dulu belum ada kanker. Karena kehidupan belum terlalu serius seperti sekarang. Kanker kan baru ada tahun 90-an kan kalau nggak salah kan, iya kan? Apa nggak kanker itu juga dampak dari pola makan kita yang sekarang lagi marak bahan kimia dan lain sebagainya di makanan yang kita konsumsi sehari-hari? Nggak juga. Ya? Jadi kalau penelitian siapa itu? David Hawkins ya. Jadi David Hawkins itu meneliti amplop coklat, kalau nggak salah amplop coklat. Jadi dia itu meneliti dua golongan. Jadi ada dua golongan. Yang satu golongan itu dia makan makanan sehat. Yang golongan kedua dia makan serampangan. Apapun. Yang lebih sehat adalah yang makan serampangan. Karena ternyata yang golongan pertama itu dia makan ketat karena dia takut. Yang mewujud adalah ketakutannya. Semakin dia makan sehat, semakin dia sakit. Karena dia makan sehatnya adalah reaksi dari ketakutannya. Ketakutan itu bahaya ya? Ketakutan yang berbahaya. Pendaman kalian masing-masing. Misal nih kita kembali lagi flashback ke era COVID. Ketika kita tidak takut, berarti kita aman Mas? Aman. Paling kayak sakitnya sakit flu, sehari selesai kan? 3 hari selesai kan? Tapi ketika kalian terlalu banyak makan info media, terus kepala kalian menganggap, oh ini berarti penyakit serius, kalian akan gampang mati. Berarti kesimpulannya adalah penyakit atau wabah paling berbahaya itu wabah ketakutan atau penyakit ketakutan. Sekarang tak tanya, sama pernah lihat orang gila sakit? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Makanya kan sembarangan dia. Iya. Nggak sakit kan? Nggak pernah. Nah sama.
Los gitu ya. Lolos soalnya, nggak ada pendama, nggak ada dogma. Tips dari Mas Riko untuk menghadapi ancaman monkeypox, Monkeypox virus cacar air, bagaimana Mas Riko kalau ada Monkey. kayak gitu? Monkeypox. Emang Responnya ada? Mas Riko gimana? Ini Rencananya rencananya ada, kok ada rencana pula? rencananya pasti karena isunya sudah dihembuskan. Saat ini di Bali kan sudah beredar isu seperti itu. Nah, sekarang gini, kenapa beberapa orang tahu tentang rencana monkeypox, beberapa orang nggak? Karena beberapa orang nggak punya pendapat ketakutan yang perlu dirangsang oleh informasi monkeypox. Nggak penting ya. Nggak penting, aku nggak tahu ada monkeypox dulu, tak kira ayam pox digunakan. Jadi ketika kalian dapat info monkeypox ya, Iya. sadari respon kalian, respon emosi yang muncul ketakutan atau apa, ya tipsnya dibiarkan muncul. tipsnya jadi gila aja gitu. Nah, atau tipsnya jadi Gimana caranya jadi gila yang nggak gila? ya sadar. Kan kosong kan sadar. Ya udah, aman sudah. Oke Mas. Kita tidak bermaksud menghina proses berpikir Mas. Berpikir kan adalah anugerah. Berpikir bukanlah penyakit. Masalah apa aja self data itu kan banyak orang yang menyatakan itu murni penyakit. Apanya? Berpikir itu. Jadi banyak orang yang menafsirkan berpikir itu anugerah. Sedangkan Bener anugerah. sedangkan Emang nggak bisa mikir. berpikir itu bukanlah penyakit. Gimana? Jadi sih Pikiran juga penyakit. pikiran adalah penyakit. Iya. Ya pikiran adalah penyakit benar. Selain itu pikiran juga anugerah juga benar. Cara membedakannya gimana? Yang penyakit yang Paradoks kan. Paradoks kan. Paradoks ya. Jadi pikiran yang penyakit itu adalah maknanya ketika ini. Sekarang tak tanya, pikirannya Mas Rosi kemarin sama tahun lalu sama nggak? Beda. Cobalah lebih jeli. Nuansanya sama nggak? Beda. Coba lebih jeli. Kalau tahun kemarin fokus saya itu adalah memenangkan apa namanya pileg gitu. Tahun ini Tahun ini pikiran saya melunasi KPR. sama nggak? Beda. Nuansanya Nuansanya tertekan. sama kan? nuansanya? Sama tertekan. Objeknya beda. Objeknya beda. Benar. Nuansanya sama. Ha-ha. Berarti bisa diartikan jenis pikirannya sama kan? Coba sama 10 tahun lalu. Sama. Pikiran sampean akan selalu sama. Tergantung dari identitas sampean. Perasaan juga. Perasaan sama kan? Iya. Kayak tahun lalu kan, nuansanya kan. Nuansanya sama. Nuansa ngamuk-ngamuk gitu kan. Cuma temanya Dongkol gitu kan. beda-beda. Temanya beda-beda, tapi nuansanya pasti sama. Sama. Nah, kenapa kok nuansanya bisa sama? Kenapa Mas? Why? Why? Sekarang tak tanya. Sama nyetel TV. Nyetel TV ya. Channelnya ada 12 nih. Acaranya macam-macam. Terus sama nyetel TV. Sama lihat pocong-pocongan. Iya. Apakah channel yang lain nggak ada? Ada. Tapi ketika sama nggak bisa gantinya, sama akan nonton itu terus. Benar. Sama kayak sekarang. Oh. Ya kan? Sama nggak bisa ganti channel. Karena sama mengira sama adalah channel itu. Sama mengira sama lah TV-nya. Untuk bisa sama ganti channel ya sama harus keluar dari TV-nya. Oh ternyata aku bukan acara TV-nya, ya kan? Sama, oh ternyata aku bukan Rosi. Nah itu adalah step paling penting. Kemudian baru bisa pindah shifting. Nah kita perlu tahu yang penyakit itu ya data lama sampean. Makanya pikirannya selalu sama, emosinya selalu sama, ya realitanya pasti sama. Kalau ketipu ya akhirnya ketipu terus. Oke. Oke Mas, Mas selipin gimana Mas? Itu pertanyaan tak kirim ke kamu tuh. Oke. Siap. Iya Mas. Ini lanjut Mas. Kita kembali ke bukunya Mas Riko ya. Di buku Dayana ini banyak membahas meditasi. Ini kita mau minta dijelasin, meditasi adalah step selain pikiran. Di atas pikiran tidak dapat memasuki meditasi, di mana pikiran berakhir
meditasi itu dimulai mas, berakhirnya Ya benar. Untuk tahap awal pemula, ketika pikiran kalian hening, kalian ada di dalam meditasi. Kalian dalam meditasi itu sendiri. Jadi ketika kalian mendengarkan suara pikiran kalian, kan pikiran satu muncul kan, kemudian ada jeda sebelum pikiran lain muncul. Nah di dalam jeda kan kosong. Nah itu kalian hadir sebagai aslinya kalian. Tapi dalam tahap lebih lanjut, kalian akan sadar bahwa jeda itu sebetulnya bukan jeda, tapi adalah latar belakang dari pikiran. Ya kan? Sama kayak misalnya nafas lah, kalian nafas. Kalau di vipassana awal tuh kalian diajarkan untuk menyadari nafas masuk dan nafas keluar. Kemudian tingkat yang lebih lanjut ada ajaran Bhairava Tantra. Kalian diajarkan untuk menyadari jeda di antara dua nafas. Jadi kalian masuk nafas, jeda, kemudian keluar nafas, jeda. Ada 2 jeda. Berarti ada 4 titik. Nafas masuk, jeda, nafas keluar, jeda. Dalam tingkat lebih lanjut, kalau kalian latihan terus, kalian akan tahu kalau jeda itu aslinya adalah background dari nafas. Latar belakang nafas itu sendiri. Ruang di mana nafas muncul dan tenggelam. Nggak perlu dibuat. Mau kalian nafas atau nggak nafas, backgroundnya tetap ada. Berarti jadi nggak dilakukan karena backgroundnya selalu ada, ya kan? Benar. Trikinya di situ. Berikutnya mas, apakah meditasi bisa mengatasi masalah? Nah sekarang tak tanya, pertanyaan. Ya balik tadi. Definisi masalah itu apa? Definisi masalah kita sendiri. Kita sendirian. Ourselves. Jadi ketika kalian berada dalam meditasi atau kalian sadar, masalah itu nggak ada. Karena masalah itu ilusi. Label masalah itu ilusi, labelnya. Yang terjadi itu adalah hanyalah tayangan, frame per frame kan. Misal zaman sekarang kehilangan motornya pindah tempat. Bagi Rosi itu masalah. Tapi ketika sampean sadar itu bukan masalah kan, tapi cuma pindah tempat itu ya. Cuma aliran skenario kan. Bukan masalah kan. Karena ketika sampean hadir sebagai kesadaran, sampean tetap bahagia, maka nggak ada masalah kan. Jadi masalah ketika sampean menderita. Jadi masalah ketika sampean melawan fenomena hilangnya motor. Sampean nggak terima motornya hilang. Sampean juga nggak terima terhadap rasa nggak enaknya. Kemudian terjadilah masalah. Kalau sampean oke-oke aja ditipu kan nggak ada masalah. Misal sampean ditinggalin istrinya dulu. Ketika sampean nggak ada masalah dengan ditinggalin, sampean nggak ada masalah dengan rasa nggak enak, dulu nggak ada masalah. Jadi masalah ketika sampean berusaha melawan kan. Akhirnya jadi penderitaan. Ini balik lagi ke pikiran mas. Kadang saya itu merasa tidak nyaman dengan pikiran saya sendiri. Saya itu selalu gini, saya itu siapa, saya itu apa. Ini kan kita sudah banyak melihat ada kelahiran, ada kematian. Nah saya itu selalu apa ya, kayak dididikin dengan diri saya sendiri. Setelah mati nanti saya itu apa, setelah raga saya ini nanti nggak berfungsi, dimakamkan, terus kemana gitu. Nah itu kan pikiran yang menghantui kita mas. Nah menurut Mas Riko, pertanyaan saya tadi itu kesimpulannya apa mas? Pertanyaan siapakah aku? Iya, sopo aku ini. Nah sekarang tak tanya, ketika saya tanya siapa aku, muncul jawaban kan? Jawabannya ganti-ganti kan? Ganti-ganti kan? Jadi pikiran nggak bisa jawab pertanyaan itu. Biarkan jawaban pikiran muncul apa adanya. Sama harus lebih menyadari ruang di mana pertanyaannya diajukan. Coba, siapakah aku munculnya di mana? Di mana? Siapakah aku? Siapa aku itu berupa apa? Nggak ada rupanya kalau menurutku. Berupa sensasi apa? Sensasi suara kan? Suara kepala kan? Suara kepala, bener. Nah, sama bisa dengar kan? Kalau itu suara kan? Terus? Saya bisa dengar. Saya bisa dengar kan? Berarti sama yang dengar apa yang tanya? Yang dengar. Terus?
di dalam kediamanku itu muncul itu. Di dalam kediamanmu kan, di dalam ruang ini muncul pertanyaan. Sopo aku? Terus hilang kan pertanyaan. Hilang. Terus aku sesuk nanti sudah meninggal. Mau kemana saya? Pertanyaan kan itu kan. Suara kan. Suara. Saya dimakamkan. Atau saya dipenjarakan di situ selamanya, atau saya kemana? Sedangkan raga saya kan sudah rusak. Kan itu pasti muncul jawaban kan, timbal balik kan. Oh ya aku jiwa, oh aku roh, oh aku anu. Banyaklah jawaban muncul pasti. Jawaban yang benar adalah keheningan yang melatari jawaban dan pertanyaannya. Itu jawabannya. Jawabannya itu. Keheningan. Nggak ada jawaban yang benar. Keheningan yang melatar belakangi jawaban sama pertanyaannya. Ya kan? Yang jawab sama yang tanya itu hasilnya suara, sama-sama suara. Sama-sama suara. Ya kan? Itu kayak umpamanya gini. Air sedang mencari air. Bukan ikan nyari air, ini lebih parah. Air mencari air. Air mencari air. Air bertanya, mana ya air? Gendeng nggak ya? Iya. Kayak gitu, kondisi kita itu kayak gitu. Air yang sedang mencari air, yang nggak ketemu. Seperti suara itu tadi ya? Seperti suara itu tadi. Dia tanya, why dia tanya? Ya aslinya pertanyaannya nggak ada jawabannya. Dibiarin lenyap. Pertanyaan itu muncul karena sampean mengira, karena sampean mengalami penderitaan, dan kemudian sampean secara jelas mengalami kalau materi tidak bisa menyelesaikan penderitaan sampean. Kemudian sampean mulai bertanya, siapa lagi aku? Dengan harapan ketika sampean dapat jawaban dari pikiran sampean penderitaannya lenyap. Nah itu mas, karena mulai dari kecil kan kita sudah dijejali dengan ilmu-ilmu agama, nanti di kemudian hari setelah kehidupan ini ada kehidupan lagi dan lain sebagainya. Tapi saya itu masih bertanya-tanya yang seperti itu tadi. Nggak tahu yang tanya itu diri saya apa memang ada suara lain dari luar diri saya. Tapi pasti ada pertanyaan itu. Pertanyaan gini, ketika sampean bilang suara ada di luar diri, suara yang mana? Nah itu saya juga nggak paham. Ada luar ada dalam nggak kira-kira? Satu ruang ini sebenarnya. Dalam kan hasilnya. Jadi suara itu adalah bagian dari sampean kan. Om Joko juga bagian dari sampean kan. Benar. Aslinya kan. Tapi sampean nggak akan sadar bahwa Om Joko itu adalah bagian sampean ketika sampean belum bisa melingkupi emosi dan pikirannya sampean sendiri. Ketika sampean sudah bisa embrace pikiran sama emosinya, sampean baru bisa mengembrace orang lain. Ketika sampean sudah bisa menerima emosinya sampean baru bisa menerima istrinya sampean. Di situ baru muncul cinta, ya kan? Kalau sampean belum bisa menerima diri sendiri, belum bisa menerima perasaan dan pikirannya, bisa dipastikan hubungannya itu bukan cinta. Pasti ada sesuatu yang lain, bersifat politis. Mungkin sampean pernah sakit hati sama orang tuanya, sampean butuh dicintai, akhirnya butuh pasangan. Tapi sampean akan ketemu orang yang sama. Orang yang belum menerima perasaan dan emosinya akan ketemu orang yang sama juga. Kemudian dua adalah pengemis cinta, karena sama-sama butuh cinta, tapi nggak ada yang bisa ngasih cinta. Kemudian rumah tangganya jadi banyak konflik. Jadilah pengemis cinta. Duet lah, nyanyilah kita. Jadi judul lagu dangdut ya? Iya. Judul dangdut. Berarti yang nggak tanyakan, berarti kematian itu ada mas? Nah sama kayak Mas Hendra tadi pertanyaannya. Cukup disadari yang bertanya siapa. Nanti sampean akan tahu sendiri. Disadari suaranya. Karena nggak akan ada jawaban yang bisa memuaskan sampean, bener nggak? Mau sampean baca buku 1000 pun tentang kematian nggak akan memuaskan sampean. Karena cuma sebatas kata-kata dan suara. Berarti biarin kosong gitu. Biarin, itu tanya ya udah biarin, kan itu cuma ngomong doang kan, lewat kan suara kan. Kayak sampean berdiri di pinggir jalan, sampean nontonin mobil-mobil lewat, nggak ada satupun mobil yang penting. Benar. Dibiarin saja, nanti sampean akan tahu sendiri. Oh ternyata aku yang ini, dan nggak bisa mati. Karena kematian hanya ilusi, serta kelahiran juga adalah ilusi. Sama yang Mas Hendra tadi katakan bahwasanya kalau misal ada reinkarnasi di muka bumi ini mesti jumlah manusia bertambah. Presisi. Sedangkan kita kan fluktuatif, kadang naik kadang turun gitu. Berarti itu ya jawabannya adalah kosong.
Oke. tanpa konsep apapun. Tanpa konsep apapun. Itu ada yang kirim WA tadi, ada temen yang tanya. Sorry, juga aku nggak masuk, Pak. Masuk. Oh, nggak masuk. Oke. Soalnya agak error nih. Ada yang tanya ini sih, Mas, jadi pertanyaan dong buat Mas Riko bahas no time dan kehidupan frame paralel. Itu, Oh, oke. itu gimana Mas Riko? No time, paralel, multiverse lah. Nah, entah kita percaya atau enggak, tapi multiverse itu bisa digunakan sebagai itu asumsi kita. Contoh lah, lebih gampang mana? Misal gini lah, lebih gampang mana sampean mengubah dirinya sampean atau sampean shifting ke identitas lain? Shifting ke identitas lain. Lebih gampang kan? Lebih gampang. Karena sampean tahu itu udah kejadian. Iya. Sama kayak ajarannya Neville Goddard lah. Kan ajarannya kan acting lah seakan-akan udah kejadian. Sampean bisa acting nggak kira-kira? Susah kan, perlu usaha kan. Iya. Tapi ketika sampean berasumsi kalau ada universe lain di mana sampean udah kaya, sampean tinggal jadi orang itu. Actingnya natural, pelan-pelan kejadian. Jangan acting sebagai Raffi Ahmad, tapi sebagai dirinya sampean yang itu udah kaya. Terlepas dari multiverse ada atau enggak, teknik itu sangat potensial kalau kita gali lebih dalam. Ini materi terakhir sih. Materi terakhir, tapi banyak orang kayaknya nggak paham. Iya. Di workshop. Nanti workshop muncul ya materi ini. Materi terakhir ini. Oke teman-teman, nanti yang ikut workshop bisa langsung dengan Mas Riko Shifting apa? shifting apa mau? Shifting identitas. Nanti kita kupas di pas acaranya Mas Riko. Oke, terakhir Mas. Aku diguyu terus sama Mas Riko. Apa? Halo Mas. Udah, itu aja. Oke. Mas, saat ini banyak orang yang khawatir dengan adanya AI. Mesti dari pekerjaan yang digantikan AI jadi temen ngobrol para remaja dan lain-lain. Gimana ini cara menyikapinya? Ya nggak usah disikapi. Mau nyikapi apa? Balik lagi ketakutan. Kenapa sampean perlu bereaksi terhadap AI? Karena ada rasa kekhawatiran. Ada kekhawatiran kan? Berarti yang salah AI-nya apa? Khawatirnya sama ya? Kekhawatirannya. Ya udah kan, tinggal disadari kan. Mau sampean usaha apapun untuk melenyapkan kekhawatiran, sampean tambah khawatir. Ya kan? Bener kan? Jadi nanti akan terbagi jadi dua kubu dengan AI. Ada kubu yang tersingkirkan dengan AI karena dia punya kekhawatiran. Ada kubu yang bisa memanfaatkan AI karena dia tidak ada kekhawatiran. Jadi kan banyak faktor nih yang membuat kekhawatiran merebaknya AI ini. Mungkin salah satunya adalah SDM yang belum siap. Yang kedua memang ada orang-orang yang modern atau masyarakat kekinian yang sudah siap dengan AI. Nah, masalahnya untuk orang-orang yang belum siap ini seperti apa, Mas? Dilepas saja atau gimana? Disadari kekhawatirannya. Yang penting itu. Karena kalau nggak disadari, nanti mungkin muncul selain AI ya, kalian tetap akan terpengaruh. Sama kayak gini lah. Waktu Indonesia inflasi dulu lah, krisis moneter. Ya. Kan banyak orang yang nggak terpengaruh dan makin kaya. Kenapa orang lain jadi bangkrut? Kan ada dua kubu kan. Benar. Nah, gimana caranya kita berada di kubu yang benar? Oke. Atau di kubu yang tepat lah. Nah, caranya ya kita harus menyadari reaksi emosi kita ketika itu terjadi. Karena semua reaksi kita, kalau kita bereaksi ya makin melestarikan identitas kita dan pasti ya makin buyar. Hasilnya mau AI itu ada atau enggak, kalian tetap akan menderita. Kalau identitasnya tetap sama, ya kan? Oke. Sebelum AI tahun 2006 lah, Ya. tetap menderita enggak? Kalau memang menderita. Tetap aja. Setelah AI paling kita menderita gitu doang kan. Kuncinya cuma pelepasan. Kuncinya disadari, enggak dilepas, disadari. Karena melepas itu agak-agak tricky. Ada triknya ya. Tricky. Oh, tricky. Kadang keselip lah.
Karena ketika kita ngomong melepas, pikirannya orang itu pasti kayak nendang bola ke luar ruangan. Padahal kalau kita bicara letting go, yang dimaksud letting go itu adalah melepaskan penolakan, bukan emosinya. Emosinya nggak dilepas. Betul, keluar itu berarti emosi yang keluar. Emosi yang dilepas. Emosi itu kan cuma es batu kan. Iya. Sekarang tak tanya, emosi itu apa sih? Ini penting. Kalau kalian nggak tahu, buyar pasti. Iya. Emosi itu apa? Kalau saya sejauh ini emosi adalah pelampiasan. Emosi itu sensasi fisikal. Iya, pelampiasan lah. Enggak pelampiasan. Emosi itu adalah sensasi fisikal yang muncul karena pergolakan energi. Kalau golakannya energinya enak, ya rasanya kan enak. Kalau pergerakan energinya nggak enak, ya rasanya nggak enak. Terciptalah Rasa nyaman nggak nyaman. emosional itu. Energi yang bergerak itu emosi. Oke. Nah, ketika kita tahu emosi negatif adalah sama gerakan emosi tapi lebih bergejolak, ketika ditahan dia membatu. Ketika setelah membatu di dalam sistem tubuh, di dalam sistem meridian, akhirnya energi nggak bisa ngalir lancar. Oke. Apakah ini ganjelannya perlu dibuang? Misal pipa lah, teman punya pipa di rumah. Sumbatnya itu bukan gara-gara kotoran, sumbatnya itu gara-gara airnya membatu pada beberapa sisi pipa. Sebenarnya gimana buangnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi sumbatan dan masalah. Iya kan? Semakin kalian lawan itu semakin menges batu. Kalau dibiarkan dia jadi air lagi, lancar lagi. Air dengan sendiri. Ini sama-sama energi. Benar. Sekarang kalau kita mau hitung-hitungan, semua orang itu berusaha menarik energi positif untuk kepentingannya, ya kan? Benar. Kalau kita mau hitung-hitungan jenis energi apa, kan kita ngelabeli energi positif negatif kan? Jenis energi apa yang banyak tersedia di atmosfer? Kalau semua orang narik yang positif, yang paling banyak apa? Negatif kan? Negatif. Labelnya positif negatif. Aslinya energi itu kan murni kan, nggak ada positif negatif. Ya disadari aja. Oke. Gampang lah itu, nanti mudeng. Kayak alien. Alien. Oh iya. Dengan adanya alien atau yang sekarang kan lagi apa ya? Dari dulu sih sebenarnya kita bicara alien, UFO, tapi kan belum ada yang bisa membuktikan secara real wujud dan bentuknya seperti apa, tempatnya di mana. Menurut Mas Riko seperti apa ya? Menyikapi Ya aku nggak tahu ada atau enggak. Sekarang pentingnya apa? Sampean tahu alien ada atau enggak? Pentingnya apa wis? Pentingnya adalah menjawab penasaran kita, karena itu kan sudah dijejali bertahun-tahun di pikiran kita. Nah, kalau rasa penasaran udah terjawab, untungnya apa? Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Sama kayak orang berdebat bumi datar atau bulat, untungnya apa? Nggak ada untungnya. Nggak ada. Kalau misal terbukti bumi datar, kalian mau ngapain? Ya fan-fan aja. Fan-fan aja kan? Nyatanya kita juga masih tinggal di bumi ini. Sama kayak orang debatin itu topimu bulat, enggak itu kotak gitu. Enggak penting kan hasilnya. Penting banget. Nah itu. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang tidak penting itu enggak usah terlalu digubris. Karena akan semakin membebani kalian, malah susah gerak. Absurd lah. Alien dan lain-lain. Ya mungkin ada, tapi ya nggak penting mau juga. ngapain kita? Adapun juga. Kalaupun kita tahu ada alien, kita mau tembakin juga nggak nutut kan? Iya. Mau ngapain? Kecuali kalau aliennya udah datang ke sini mau menjajah, barulah Kita bereaksi. Iya. Tapi nggak tahu, ya kan? Benar. Nggak tahu ada atau tidak. Daripada berasumsi sama puyeng, mending tidur. Mending The rebahan. power of rebahan gitu. Ya kan? Oke. Nanti teman-teman juga bisa belajar gimana caranya kita belajar apa Mas? The power of rebahan dengan Mas Riko. Ya, Mas, mungkin ada pertanyaan lagi Mas dari Kamu teman-teman. mau curhat apa terakhir gitu soal apa gitu, soal Curhat untuk memutus kesialan. Ya kesialannya pasti ada kaitannya sama orang tua. Balik lagi ke tadi lah. Pasti orang tua. Pasti semua pola awal pendaman kita, identitas kita itu sama orang tua. Kalau orang tua sudah selesai, keluarga besar sudah selesai, itu pelan-pelan hilang.
Karena interaksi kalian sama orang tua membentuk identitas, dan identitas itu kalian bawa interaksi dengan masyarakat sekitar. Makanya cerminan interaksi kalian sama orang tua itu akan tercermin ke lingkungan. Kalau misal waktu kecil kalian ditinggalkan oleh orang tua, kemungkinan besar nanti gede kalian akan ditinggalkan orang, entah istri, entah suami, apapun lah. Coba kecilnya pernah ditinggalin nggak? Atau merasa ditinggal sama orang tua? Dari kecil tinggal merantau Mas kita. Oh ya udah. Ditinggal bojone akhirnya bener ya Mas? Bener, pasti dari orang tua. Mas, kalau orang tuanya meninggal gimana? Sama ya? Ketika orang tua meninggal, kalian diasusi apa? Nenek. Ya berarti itu sama nenek yang secara tanpa sengaja mencetak identitasnya. Misalnya salah satu orang tuanya meninggal, kayak aku dari kecil gitu, meninggal. Kan kemungkinan akan ditinggalkan orang, enggak gitu kan? Enggak selalu. Sampean mungkin akan butuh validasi orang, karena sampean nggak dapat validasi atau pengakuan dari bapaknya waktu kecil. Kemungkinan itu. Kalau pihak pria. Bener Mas ya. Mas Hendra juga ditinggal almarhum ayahnya kan kecil. Dan saya juga kan dari TK itu sudah ditinggal kerja hijrah ke Papua kan gitu. Sampean kan merasa ditinggalkan kan? Iya. Ketika rasa tertinggal ini sampean pendam, sampean lawan, kan sampean gini lah, coba gini lah. Nah, ini misalnya rasa tertinggalkan, sampean lawan. Gini. Loh, ini aku yang lawan. Oh, sampean rasa tertinggalkannya. Nah, misal ini gini, berarti kan energi kan harus tetap mengalir kan? Benar. Artinya dia kan harus gini. Gimana caranya dia gini kalau ditahan? Berarti kan dia harus memproyeksikan kasus baru di luar. Tapi harus ditinggalkan lagi biar ini keluar. Karena dia pingin disadari, dia pingin dialami total. Kalau nggak dialami total, ya dia akan tetap membayang-bayang. Berarti itu berdampak. Kehidupannya akan datang. Jadi sama harus selesaikan dengan orang tua terlebih dahulu. Orang tua aku sampai pensiun, boleh mereka. Selesai. Apa lagi Mas ya? Gini Mas. Jualan beras biar laku. Iya. Ini kasih tip. Sponsor. Ya, kasih tip. Gimana caranya kita itu bisa yakin kita mau apa namanya bisnis atau entrepreneur lah. Biar usaha teman-teman atau kita sukses itu gimana Mas? Cara pola pikirnya biar yakin ini nanti bakal boom, bakal sukses. Gitu. Bisa dari yang ingin sukses. Ketika sama nyadarinya benar, dalam tanda kutip benar-benar dibiarin perasaan yang ingin sukses, sampai akan ketemu rasa kekurangan. Kemudian setelah dalamnya itu ketemu, intinya ketemu, sampai akan merasa sukses secara natural, seakan-akan sampai sudah sukses. Otomatis realitanya mengikuti. Otomatis. Menarik ini Mas Hendra 1 atau 2 tahun yang lalu ngomong, gue pengen jadi A, bayang no jadi A, bener gak Mas? Benar. Ingat saya di mobil Mas Hendra ngomong sama saya, bayang no, seolah-olah itu Mas mengalami gitu. Ini hak saya ngomong ada orangnya ini. Tapi itu susah ketika sampean ada pendaman. Iya. Kecuali kalau sampean nggak ada pendaman terkait jodoh, itu gampang. Jadi tiap orang itu pendamannya beda-beda. Ada yang efeknya ke jodoh, ada yang efeknya ke keuangan. Kalau pendamannya ke keuangan ya dia praktek kayak gitu backfire, parah nanti. Tapi karena nggak ada pendaman di jodoh, sampean praktek itu pasti dapat ya. Kalau nggak ada pendaman, semua teknik itu akan bekerja dengan baik. Masalahnya kita ada pendaman sebagai identitas. Ini orang yang pertama yang ngomong dengan saya. Bener, makanya perlunya open awareness. Tuh, karena ketika kalian open awareness, ternyata pendaman itu hanya ilusi. Bahkan untuk urusan usaha pun ya. Untuk urusan usaha juga sama. Kalau udah stay di kesadaran kayak Mas Riko itu, ya Mas ya, gampang untuk selalu bilang iya, gini Mas Riko, iya, gampang gitu ya, gitu. Yes, iyain. Tapi ada dampak negatifnya nggak Mas? Selalu terlalu sering mengiyakan gitu? Sejauh ini nggak ada sih. Nggak ada. Tergantung sih. Beberapa orang kan dia berusaha mengiyakan orang karena dia ingin dipandang baik atau dipandang, intinya dia ingin dapat validasi. Tapi ketika dia sudah sadar ya nggak ada kebutuhan itu, ya dia iya aja dan nggak ada penderitaan, nggak ada hal-hal yang aneh setelah itu. Makanya yang penting itu bukan soal mengiyakan orang, tapi sadar dulu, otomatis nanti iyanya natural.
Karena tricky ketika kita itu kayak suka tanya ciri-ciri orang tercerahkan. Oh, ciri-ciri orang tercerahkan itu pakai jubah. Sekarang tak tanya. Enggak juga sih. Ciri-ciri biasanya orang gitu pakai jubah. Saya lihat itu Piccolo itu juga pakai jubah, Pakai jubah, bener. Atau banyak orang jahat Piccolo. Iya. Atau misal ciri-cirinya gini lah. Iya, gue coba ya. Ya benar, pakai Piccolo itu jubah. pakai jubah, tapi jahat kan? Iblis dia bahkan. Menurut sampai ciri-ciri orang tercerahkan apa wis? Menurut saya, orang yang nggak nyusahin orang lain, Nah, baik sama orang lain. Nah, dengan sampai berusaha baik sama orang lain, sampai tercerahkan nggak? Harusnya tercerahkan. Sekarang gini, sama nggak kayak gini? Misal menurut Om Joko ciri-ciri orang tercerahkan itu pakai jubah. Dengan sampean pakai jubah, sampean tercerahkan nggak? Belum tentu kan? Itu kan cuma cover. Belum tentu kan? Belum Nah, tentu. sama kan? Ciri-ciri orang tercerahkan misal berbuat baik. Nah, dengan berbuat baik, apakah sampean tercerahkan? Berarti belum tentu juga. Belum tentu juga. Karena Oke, sampean oke. berusaha meniru ciri-ciri orang. Oke, siap. Nah, sekarang ketika benih itu berbunga jadi mawar, cirinya kan unik. Sama. Kalau sama benihnya melati, berusaha meniru mawar ya buyar. Iya. Kalau benih saya ayam, niru bebek kelep mas ya? Kelelep. Pasti. Nah itu. Makanya jangan berusaha meniru orang lain. Jadilah diri sendiri. Nah itu juga tricky. Coba sekarang gimana jadi diri sendiri? Coba. Gimana mas ya? Iya. Ya mengalir aja. Apa sampean pernah menjadi yang bukan diri sendiri? Ya itu tadi copy paste orang lain itu. Copy paste. Nah, itu kan bagian tidak menjadi diri sendiri. Itu menurut saya. Membohongi diri sendiri ya. Diri sendiri. Ya benar. Nah sekarang tak tanya menjadi diri sendiri itu gimana? Loss. Loss apa? Apa yang kita anggap benar dan orang lain benar itu gitu aja. Tidak menyalahi orang lain dalam. Jadi menjadi diri sendiri itu adalah ketika kita hadir sebagai kesadaran. Itu makna paling dalamnya. Balik lagi kesadaran. Bukan tentang karakter. Karakter itu sekunder. Menjadi diri tapi tingkat sekunder. Kalau kita menjadi kesadaran ya kita semua sama. Oke. Ketika kita hadir sebagai individu ya kita beda-beda unik hubungannya. Sip. Tercerahkan nih. Siapa yang tercerahkan? Enggak ada kan asli. Terpetengi asli. Terpetengi. Oke mas, mungkin ada lagi mas dari teman-teman? Kok udah ya. Udah semua? Ingetin itu. Jangan lupa teman-teman yang mau ini udah pada banyak yang WA tanya acara Zoom-nya 2 hari teman-teman ya. 2 hari sih, tanggal 26 27. 26, 27. Oke. Zoom-nya biasanya berapa jam sih mas? 4 jam. 4 jam. ya. Banyak Teman-teman sekali. dapat rekamannya. Dan setelah itu kawan-kawan bisa ikut bimbingan di grup ya. Oke, terus Oke, terima kasih buat teman-teman Ngaji Rasul. Jangan lupa nanti 26, 27 ada bimbingan dari Mas Riko dan sampai jumpa. Salam.